nama saya Bernadette Dewi Krisan Marlivatin, saya biasa dipanggil Krisan. Di sini saya akan membahas materi fisika, yaitu tentang gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan ini adalah keadaan ketika suatu benda bergerak dengan kecepatan yang tidak berubah atau konstan. Jadi gerak lurus beraturan adalah ketika jarak dan kecepatan benda selalu konstan. Gerak lurus beraturan ini dimulai dari suatu keadaan di mana benda telah mengalami gerak sebelumnya. Gerak itu sendiri merujuk pada perubahan posisi objek dari titik awal ke titik akhir. Dalam gerak lurus beraturan, benda bergerak dengan kecepatan konstan dan tidak mengalami percepatan. Dengan kata lain, nilai percepatan pada objek yang mengalami gerak lurus beraturan selalu 0 atau A sama dengan 0. Yang berikutnya ada ciri-ciri gerak lurus beraturan. Yang pertama itu kecepatan konstan. Benda yang mengalami gerak lurus beraturan bergerak dengan kecepatan yang tidak berubah sepanjang waktu. Kecepatan benda selalu sama dalam setiap titik lintasan. Yang kedua itu trayektori lurus. Jalur atau trayektori benda yang mengalami gerak lurus beraturan adalah gerak lurus. Benda tersebut tidak mengalami perubahan arah selama gerakan berlangsung. Yang ketiga itu percepatan 0. Dalam gerak lurus beraturan, percepatan benda selalu 0 atau A sama dengan 0. Artinya tidak ada perubahan dalam laju gerakan. Yang keempat itu yang dibutuhkan sama. Nah, benda yang bergerak dalam gerak lurus beraturan akan mencapai setiap titik pada lintasan dalam waktu yang sama jika diberikan waktu yang sama untuk bergerak. Yang kelima itu posisi awal dan posisi akhir dapat dihubungkan. Posisi awal dan posisi akhir benda dalam gerak lurus beraturan dapat dihubungkan dengan persamaan matematis yang sederhana, yaitu S sama dengan V dikali T, di mana S adalah perpindahan, V adalah kecepatan, dan T adalah waktu. Yang berikutnya itu gerak terjadi tanpa gangguan eksternal. Dalam gerak lurus beraturan, grafik benda terjadi tanpa adanya gangguan eksternal yang mempengaruhi kecepatan atau arah gerakan. Nah, yang berikutnya itu rumus gerak lurus beraturan. Rumus gerak lurus beraturan yaitu V sama dengan S kali T, di mana V sama dengan kecepatan atau M per S, dan S sama dengan jarak perpindahan atau M, dan T sama dengan waktu tempuh atau S. Nah, yang berikutnya itu grafik gerak lurus beraturan. Rumus dan sifat-sifat grafik lurus beraturan atau GLB dapat dipresentasikan melalui sebuah grafik khusus. Grafik ini mencakup 3 komponen utama gerak lurus beraturan, yaitu kecepatan, perpindahan, dan waktu perpindahan. Yang pertama, grafik kecepatan atau waktu. Dalam memahami gerak lurus beraturan sangat penting untuk memperhatikan perbedaan antara kecepatan dan percepatan. Kecepatan pada gerak lurus beraturan selalu memiliki nilai tetap, sementara percepatan selalu 0. Yang kedua itu grafik posisi waktu. Berbeda dengan kecepatan, posisi dan waktu pergerakan benda terus berubah. Meskipun benda mendapat kecepatan yang sama, benda akan terus bergerak. Sebagai contoh, ketika kamu naik motor dengan kecepatan 10 km per jam, meskipun pergerakannya mungkin terasa lambat, namun kamu masih akan berpindah di titik A ke titik B. Nah, contoh berikutnya itu ada contoh soal. Seorang pelajar berlari dengan kecepatan konstan sebesar 6 m per s. Jika ia berlari selama 10 detik, berapa jarak yang ditempuh oleh pelari?
Untuk menjawab soal ini, kita perlu menghitung jarak atau S. Kita dapat menggunakan rumus gerak lurus beraturan, yaitu S sama dengan V dikali T. V sama dengan 6M per S, T sama dengan 10S. Maka S sama dengan 6 dikali 10. Nah, 6 dikali 10 ini sama dengan 60. Jadi, jarak yang ditempuh oleh pelajar adalah 60 meter. Sekian materi dari saya, terima kasih.